Oke, ini jamnya matematika dan aku punya beberapa teka-teki seru untuk kamu pecahin. Yuk kita mulai dengan yang murah meriah. Ini lingkaran. Ada berapa sisinya? Ada 2, sisi dalam dan sisi luar. Hari ini ulang tahun Avi dan dia pergi membeli e-book yang telah dia impikan. E-book dan casingnya seharga total Rp1.500.000. Harga e-book lebih mahal Rp1.000.000 daripada casingnya. Berapa harga masing-masing? Katakan harga casing adalah X, lalu harga e-books X ditambah Rp1.000.000. Harga keduanya Rp1.500.000. Jadi, X casing itu ditambah X ditambah Rp1.000.000 sama dengan Rp1.500.000. Nah, hitung persamaannya deh. 2X sama dengan Rp1.500.000 dikurang Rp1.000.000 atau Rp500.000. Jadi, X adalah Rp250.000. Jadi casingnya Rp250.000 dan harga e-book Rp1.250.000. Nah, masuk akal kan? Untuk merayakan ulang tahunnya, Avi ingin pergi ke bioskop. Ada 2 teman yang ingin dia ajak. Harga sebuah tiket bioskop adalah Rp80.000. Mana yang lebih murah? Ke bioskop dengan masing-masing teman secara terpisah atau dengan keduanya sekaligus? Tentu lebih murah pergi bertiga. Jika pergi ke sana 2 kali secara terpisah dengan tiap teman, dia harus membeli tiket untuk dirinya sendiri 2 kali. Jadi, dia akan membeli 4 tiket. Tapi jika mereka pergi bareng, dia cuma beli 3 tiket. Dimas kawan bertemu untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Tiap orang berjabat dengan yang lain dalam kelompok itu, tapi cuma sekali. Berapa kali jabat tangan yang dilakukan? Gak ada jabat tangan berulang. Yuk kita lihat kayak gini. Teman pertama menjabat tangan 4 teman yang lain sekali. Lalu teman kedua telah berjabat tangan dengan orang pertama, jadi mereka berjabat tangan dengan 3 orang lagi. Orang ketiga telah berjabat tangan dengan orang pertama dan kedua, jadi dia berjabat tangan dengan 2 orang lagi. Lalu akhirnya teman keempat dan kelima juga berjabat tangan. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10, jadi ada 10 jabat tangan. Lily harus diam-diam memasuki komputer ibunya untuk menghapus beberapa email yang tanpa sengaja telah terkirim kepadanya. Oh, ibunya agak pelupa, jadi dia selalu mencatat passwordnya. Beruntung catatan itu ada di atas mejanya. Apa passwordnya? Tiap angka sama dengan jumlah lingkaran di dalamnya. Jadi angka terakhir sama dengan 3. Kodenya adalah 5 angka, jadi coba 82193. Diana dan Alina adalah 2 sahabat yang tinggal di bagian kota yang berbeda, tapi belajar di kampus yang sama. Tiap pagi mereka meninggalkan rumah di waktu yang sama, dan pertama bertemu di sebuah kafe untuk minum kopi sebelum kuliah. Diana pergi ke kafe dengan mobil dan Alina naik sepeda. Ketika mereka bertemu, cewek mana yang lebih dekat dengan rumah Alina? Ketika bertemu, mereka berada di tempat yang sama, jadi nggak ada yang lebih dekat dari yang lain. Bu Marta memiliki pabrik yang memproduksi meja kantor. 4 pekerja bisa membuat 4 meja dalam 4 jam. Jika Bu Marta mempekerjakan 4 orang lagi, berapa meja yang akan dihasilkan dalam 8 jam? Jika 4 pekerja memproduksi 4 meja dalam 4 jam, artinya tiap pekerja menghasilkan 1 meja dalam 4 jam. Jadi, 8 pekerja akan menghasilkan 8 meja dalam 4 jam atau 16 meja dalam 8 jam. Maya punya 4 ballpoint, 1 ballpoint biru, 1 hitam, 1 merah, dan 1 hijau. Semua ballpoint tergeletak di meja dalam urutan tertentu. Inilah beberapa petunjuk. Yang hijau di suatu tempat di tengah, yang biru di sebelah kiri yang hitam, dan di sebelah kanan yang merah.
Ballpoint merah pas di sebelah yang biru. Bagaimana urutan ballpoint itu? Hijau di suatu tempat di tengah karena biru diapit oleh warna lain di kedua sisinya. Artinya, biru juga berada di tengah. Yuk kita tentukan ballpoint mana ada di mana. Jika ballpoint hijau di posisi 2, maka yang biru ada di posisi 3. Kita tahu kalau yang biru ada di sebelah kiri yang hitam, jadi hitam ada di posisi 4. Dan merah pasti di posisi 1. Tapi itu nggak pas, sebab syarat terakhir yang merah dan biru saling berdekatan. Jadi kita tukar posisi hijau dan biru. Sekarang biru pas di sebelah merah, tapi masih di sebelah kiri hitam. Jadi urutan yang benar adalah merah, biru, hijau, dan hitam. Fonny memotong satu roti baguette menjadi 4 dalam 12 detik. Berapa waktu yang akan dia butuhkan untuk memotong baguette yang sama jadi 8 iris? 28 detik. Untuk memotong satu roti baguette menjadi 4, dia harus mengiris 3 kali. Jika dia butuh 12 detik untuk membuat 3 irisan, artinya 1 irisan dalam 4 detik. Jika dia sekarang ingin mengiris menjadi 8 potong, dia harus membuat 7 irisan. Jadi 7 irisan, masing-masing 4 detik, totalnya akan butuh 28 detik. Eri pulang dengan nilai semesternya, semua nilainya A kecuali 3 mata kuliah, semua B kecuali 4 mata kuliah, dan semua C kecuali 5 mata kuliah. Berapa nilai A, B, dan C yang dia dapat? Yuk kita mulai dari A, semua nilainya A kecuali 3 mata kuliah. Jadi ada 3B dan C bersamaan, yang mungkin 2C dan 1B atau 2B dan 1C. Yuk kita mulai dengan opsi pertama, jika ini kasusnya ada 4A dan C. Jika ada 2C, maka dia dapat 2A juga. Syarat semua C kecuali 5 mata kuliah memberitahu kita bahwa jika ada 1B, maka pasti ada 4A, bukan 2. Jadi itu nggak mungkin kan? Jika ada 2B dan 1C, maka dari semua B kecuali 4 mata kuliah dan 1C ada 3A. Dari semua C kecuali 5 mata kuliah dan 2B, sekali lagi harus ada 3A. Jadi nilainya 3A, 2B, 1C. Bagus, Eri! Kamu berada di luar ruangan dengan 3 saklar dalam posisi off. Salah satu saklar menyalakan bohlam di kamar dan kamu bisa menyalakan berapapun saklar, tapi kamu cuma boleh masuk ke kamar sekali. Bagaimana caranya agar tahu saklar mana yang menyalakan lampu? Nyalakan saklar acak dan tunggu selama beberapa menit. Lalu matikan salah satu di antaranya dan masuklah ke dalam kamar. Jika lampu masih menyala, maka saklarnya adalah yang kamu tinggalkan dalam posisi on. Jika nggak ada lampu menyala, sentuh bohlam lampunya. Jika bohlam hangat, maka saklarnya yang baru saja kamu matikan. Jika bohlam dingin, maka saklarnya adalah yang tidak kamu nyalakan. Tiap Senin, Bu Adam memberikan uang saku kepada anak-anak perempuannya. Setengah dari jumlah keseluruhan diberikan kepada putri tertua, Ella. Putri kedua, Asri, mendapat setengah dari jumlah yang didapat Ella. Eno mendapat 1/6 dari jumlah total dan sisanya yang Rp100.000 diberikan kepada putri termuda, Sari. Berapa banyak uang yang dibagikan Bu Adam? Tampaknya Ella mendapat setengah dari uang itu, Asri mendapat setengah dari itu, artinya 1/4 dari jumlah asli, dan Eno mendapat 1/6. Semua bisa diubah jadi pecahan dengan penyebut 12. Jadi Ella dapat 6/12, Asri dapat 3/12, Eno dapat 3/12. Semuanya berjumlah 11/12, yang artinya Sari dapat 1/12 atau Rp100.000. Jadi Ella dapat Rp600.000, Asri Rp300.000, Eno mendapat Rp200.000, dan totalnya Rp1.200.000. Hei, kalau aku jadi Sari, aku bakalan protes. Ana sedang naik kereta untuk mengunjungi sahabat baiknya, Keke. Panjang kereta 150 meter, kereta bergerak 150 meter per menit, dan sekarang sedang melewati terowongan sepanjang 150 meter. Butuh berapa lama kereta ini untuk melewati terowongan?
Ketika kereta memasuki terowongan, dia butuh waktu 1 menit pas agar kepalanya muncul di sisi lain. Tapi bagian lain kereta harus keluar dari terowongan juga. Begitu kepala kereta keluar, bagian belakang kereta baru masuk terowongan. Dan ini akan butuh 1 menit lagi untuk melalui terowongan. Jadi kereta akan butuh waktu totalnya 2 menit. Seorang elf menyewa peri untuk merawat kebunnya selama sepekan. Sebagai upah harian, sang peri mengambil 1 cm permen tongkat. Elf itu punya sebatang permen sepanjang 7 cm, tapi peri minta dibayar setiap hari sebab dia nggak percaya kepada elf. Elf punya pisau yang cuma bisa mengiris 2 kali. Bagaimana dia mengaturnya? Dia harus membuat 2 potongan dan membagi permen tongkat menjadi potongan 1/7, 2/7, dan 4/7. Hari pertama, elf akan membayar 1/7 potong. Hari kedua, dia akan memberi peri 2/7 potong dan meminta kembalian 1/7. Setelah hari ketiga, dia akan memberikan 1/7 potong kembali. Setelah hari keempat, elf menerima potongan 1/7 dan 2/7 serta memberinya 4/7 sebagai gantinya. Lalu di hari ke-6, peri mendapat 2/7 potongan, bukan 1/7. Dan di hari terakhir, elf memberikan 1/7 potong. Tentu semuanya akan kacau kalau peri makan permen dalam pekan itu. Hari ini ulang tahun kakek si peri. Peri ingin menengoknya dan membawakannya permen tongkat. Kakeknya tinggal di kota lain dan ada 3 gerbang yang harus diseberangi dalam perjalanan. Di tiap gerbang ada penjaga dan untuk menyeberang, peri harus membayar ongkos setengah permen tongkat yang dia punya, tapi peri memperoleh 1 permen tongkat kembali. Berapa jumlah minimal permen tongkat yang harus dibawa peri dari rumah untuk memastikan dia akan tiba di tempat kakeknya dengan 2 permen tongkat untuk kakek? Dia harus membawa 2 saja. Di tiap gerbang, dia harus memberikan setengah, yang artinya 1, dan dia akan memperoleh kembali yang 1 itu. Oh, lezat!